Informasi lain pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa membantah isu yang menyebut dirinya mengajukan restoratif justice mengikuti jejak mantan rekannya Rismon Sianipar. Setelah sempat menepi dari hiruk-pikuk kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa kembali muncul untuk membantah spekulasi dirinya pergi ke Solo, menemui Jokowi dan mengajukan restoratif justice. Dr. Tifa memastikan bahwa dirinya masih bersama dengan Roy Suryo berjuang untuk mengungkap kebenaran. Dr. Tifa juga mengaku tawaran untuk pergi ke Solo telah ada sejak 29 Januari 2026 lalu sebelum Rismon Sianipar akhirnya mengajukan restoratif justice. Ada dua orang ya berinisial AA dan FA ya itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan dua orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret Komnas HAM mengunjungi Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras di RSCM Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi kami terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan ikuti polling di Instagram dan YouTube akun official iNews. Hari apa yang Anda pilih untuk rencana work from home? Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Komnas HAM mendatangi RSCM Kamis siang, melihat secara tidak langsung melalui jendela untuk memastikan kondisi Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Selain luka bakar, korban mengalami dampak psikologis akibat disiram zat kimia asam kuat. Komnas HAM telah mengumpulkan temuan dan penjelasan dari RSCM yang akan menjadi bahan analisa untuk menerbitkan rekomendasi kasus. Komnas HAM juga telah berkoordinasi. Kericuhan tak terhindarkan saat tim gabungan dari Satpol PP beserta TNI Polri hendak menertibkan lapak pedagang kaki lima yang diduga berdiri di atas fasilitas umum di Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan petugas dengan alat berat mendapat perlawanan. Warga mengklaim tanah tersebut bukan fasilitas umum tetapi tanah adat. Massa dan petugas terlibat saling dorong hingga petugas dipaksa mundur oleh massa yang semakin beringas, melempar batu dan balok kayu hingga petasan. Akibatnya, sejumlah warga menjadi korban luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sejumlah massa diduga provokator diamankan oleh aparat kepolisian. Memang hasil penyelidikan kami terakhir dari BPN sempat menyampaikan bahwa ini termasuk fasum. Jadi kalau memang fasum berarti Pemkot berhak untuk melakukan penertiban. Karena memang ada banyak tujuan ketika kita melakukan penertiban kaki lima yang tidak pada tempatnya. Ada drainase yang mungkin bisa tersumbat menyebabkan banjir, atau mungkin di samping objek vital yang aktivitas masyarakatnya mungkin saja bisa mengganggu objek vital tersebut. Untuk menghindari korban semakin banyak, petugas mengambil keputusan proses penertiban untuk sementara waktu ditunda. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto belusukan ke pemukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta pada Kamis sore. Prabowo melihat langsung kondisi di sana sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Prabowo Subianto belusukan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia datang tanpa penjagaan ketat. Sembari menyalami masyarakat, Prabowo juga berbincang dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga yang tinggal di sana. Prabowo berjanji akan membangun hunian bagi para warga yang tinggal di bantaran rel. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Garda Revolusi Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran gelombang serangan terbaru, yakni gelombang serangan ke-82. Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim gelombang serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras proposal damai yang diajukan oleh Amerika Serikat. Ya pemirsa, usai menolak gencatan senjata, Iran mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-18 milik Amerika Serikat. Iran juga menegaskan tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan. Terbaru, Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat jet tempur F-18 Amerika Serikat di wilayah Chabahar, Iran Selatan. Akibat serangan Garda Revolusi Iran, jet F-18 Amerika Serikat tersebut jatuh di perairan Samudra Pasifik. Iran melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim tengah berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk coba akhiri perang. Namun Trump pastikan perbincangan digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Sebelumnya, militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah setelah menolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Ya pemirsa, usai menolak gencatan senjata, Iran mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-18 milik Amerika Serikat. Iran juga menegaskan tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan. Terbaru, Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat jet tempur F-18 Amerika Serikat di wilayah Chabahar, Iran Selatan. Akibat serangan Garda Revolusi Iran, jet F-18 Amerika Serikat tersebut jatuh di perairan Samudra Pasifik.
Iran melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfaghari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim tengah berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk coba akhiri perang. Namun Trump pastikan perbincangan digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Sebelumnya, militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah setelah menolak keras negosiasi dengan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Garda Revolusi Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran gelombang serangan terbaru, yakni gelombang serangan ke-82. Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim gelombang serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras proposal damai yang diajukan oleh Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran.
Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Kekuatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu pemirsa, warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Serangan udara Amerika Serikat di Irak Barat menyerang fasilitas medis, 7 orang meninggal dan 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habania serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habania. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik.
Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Sebuah ledakan terjadi di Gaza Tengah, diduga ini adalah serangan Israel ke daerah tenda-tenda pengungsi. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Ledakan ini terjadi di Gaza, tepatnya di wilayah Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ledakan diduga merupakan serangan Israel yang menyasar ke tenda-tenda pengungsian. Ledakan yang diduga serangan itu mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan deretan tenda pengungsi. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan di daerah tersebut. Perang di Gaza sudah dimulai sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Di tengah konflik Timur Tengah, bandara di Beirut tetap berjalan normal. Sejumlah maskapai penerbangan komersil pun siap lepas landas. Bandara Udara Internasional di Beirut, yaitu Airport Rafik Hariri, masih terus beroperasi di tengah perkembangan militer di Lebanon dan wilayah lainnya. Para penumpang di airport terlihat tidak khawatir melakukan perjalanan, sementara beberapa maskapai penerbangan juga tampak bersiap untuk lepas landas. CEO bandara di Beirut menyebut operasi tetap berjalan normal dan rencana darurat telah disiapkan. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga kemudian menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between. Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan.
Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman Reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Kekuatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu pemirsa, warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Serangan udara Amerika Serikat di Irak Barat menyerang fasilitas medis, 7 orang meninggal dan 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habania serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habania.
Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Sebuah ledakan terjadi di Gaza Tengah, diduga ini adalah serangan Israel ke daerah tenda-tenda pengungsi. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Ledakan ini terjadi di Gaza, tepatnya di wilayah Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ledakan diduga merupakan serangan Israel yang menyasar ke tenda-tenda pengungsian. Ledakan yang diduga serangan itu mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan deretan tenda pengungsi. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan di daerah tersebut. Perang di Gaza sudah dimulai sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Di tengah konflik Timur Tengah, bandara di Beirut tetap berjalan normal. Sejumlah maskapai penerbangan komersil pun siap lepas landas. Bandara Udara Internasional di Beirut, yaitu Airport Rafik Hariri, masih terus beroperasi di tengah perkembangan militer di Lebanon dan wilayah lainnya. Para penumpang di airport terlihat tidak khawatir melakukan perjalanan, sementara beberapa maskapai penerbangan juga tampak bersiap untuk lepas landas. CEO bandara di Beirut menyebut operasi tetap berjalan normal dan rencana darurat telah disiapkan. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga kemudian menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between
Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Sebuah ledakan terjadi di Gaza Tengah, diduga ini adalah serangan Israel ke daerah tenda-tenda pengungsi. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Ledakan ini terjadi di Gaza, tepatnya di wilayah Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ledakan diduga merupakan serangan Israel yang menyasar ke tenda-tenda pengungsian. Ledakan yang diduga serangan itu mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan deretan tenda pengungsi. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan di daerah tersebut. Perang di Gaza sudah dimulai sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Di tengah konflik Timur Tengah, bandara di Beirut tetap berjalan normal. Sejumlah maskapai penerbangan komersil pun siap lepas landas. Bandara Udara Internasional di Beirut, yaitu Airport Rafik Hariri, masih terus beroperasi di tengah perkembangan militer di Lebanon dan wilayah lainnya. Para penumpang di airport terlihat tidak khawatir melakukan perjalanan, sementara beberapa maskapai penerbangan juga tampak bersiap untuk lepas landas. CEO bandara di Beirut menyebut operasi tetap berjalan normal dan rencana darurat telah disiapkan. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga kemudian menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today we assure our neighbors that Iran will not be the last focus
After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. قطع خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Kekuatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pemirsa, warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut.
clear the area. But what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only, to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police, stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Serangan udara Amerika Serikat di Irak Barat menyerang fasilitas medis, 7 orang meninggal dan 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habania serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habania. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. ASDP mengatakan dalam kurun waktu 12 jam penumpang yang telah diseberangkan mencapai 45.428 penumpang, sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 11.000 kendaraan. Sejak hari Lebaran total ada 444.234 atau 49% pemudik telah kembali ke Pulau Jawa. Petugas masih terus mengantisipasi lonjakan penumpang terutama pada malam hari ini serta pada puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri Pantura Simpang Palimanan Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Kepadatan kendaraan mencapai lebih dari 3 km.
Arus balik pemudik didominasi kendaraan roda 2 dari Jawa menuju Jakarta. Sementara kendaraan yang bergerak dari Bandung menuju Cirebon juga cukup ramai. Meski mengalami penurunan gelombang arus balik, namun di sejumlah titik rawan kemacetan seperti di persimpangan Harjamukti, Kangraksan, Pemuda, Pleret, dan Simpang 4 Palimanan mengalami kepadatan. Agar tidak terjadi kemacetan panjang, petugas kepolisian menambah durasi lampu hijau menjadi 3,5 menit yang sebelumnya hanya 2 menit. Kondisi arus balik di ruas tol Palimanan Kanci malam hari ini terpantau padat merayap, antrian kendaraan mengular hingga belasan kilometer. Kemacetan terpantau mulai dari kilometer 164 ruas tol Cipali hingga kilometer 212 ruas tol Palimanan. Laju kendaraan terlihat sangat lambat di sejumlah titik. Hal ini diperparah dengan banyaknya kendaraan pribadi yang berhenti di bahu jalan karena rest area di sepanjang ruas tol ini sudah tidak mampu menampung kendaraan. Kondisi ini tentu membuat penyempitan jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Mayoritas kendaraan pribadi yang melintas berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Diprediksi puncak arus balik periode kedua terjadi pada 28 dan 29 Maret esok. Dan pemirsa, untuk memantau puncak arus balik Lebaran 2026, kita terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada rekan kami Hadisti Arifa di Cipali, serta ada Indra Setiabudi di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke rest area 208 di tol Palimanan terlebih dahulu. Bagaimana situasi arus balik di sana, Hadisti? Silakan dengan informasi Anda. Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di ruas tol Palimanan pada malam hari ini masih terpantau ramai. Meskipun tidak sepadat dibandingkan pada siang hari tadi, namun untuk volume kendaraan yang melintas pada malam hari ini masih terlihat padat, bahkan juga terjadi kemacetan di sejumlah titik. Kalau untuk kepadatan ini memang terjadi sekiranya ada puluhan kilometer, mulai dari kilometer 164 ruas tol Cipali hingga ke KM 212 tol Palimanan ini, di mana penyebab dari kemacetan ini adalah penuhnya rest area di sepanjang jalur tol Cipali dan juga Palimanan ini yang tidak mampu untuk menampung kendaraan, sehingga diberlakukan sistem buka tutup di rest area tersebut. Dan kemudian inilah yang membuat banyak kendaraan yang terpaksa untuk berhenti di bahu jalan, baik itu karena kondisi kendaraan maupun juga karena kondisi pengemudi yang lelah. Tadi kami juga melihat pihak kepolisian dan juga Korlantas telah bertugas untuk mengatur lalu lintas, sekaligus juga memberikan himbauan kepada pengemudi yang berhenti di bahu jalan agar segera meninggalkan lokasi bahu jalan dan memilih untuk keluar di gerbang tol terdekat agar dapat beristirahat jika rest area tidak mampu menampung kendaraan. Dan untuk di rest area sendiri memang sudah diberlakukan sistem buka tutup, kemudian juga diberlakukan durasi maksimal yakni 30 menit bagi pengendara untuk beristirahat sehingga dapat bergantian dengan pengemudi lainnya, karena kemacetan ini juga terlihat terjadi di gerbang rest area yang mana kami melihat antrean cukup mengular untuk masuk ke dalam rest area, baik itu rest area tempat kami melaporkan saat ini yakni rest area 208 tol Palimanan maupun juga di rest area KM 164 tol Cipali. Dan kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas untuk hari ini tidak diterapkan, yang mana sebelumnya memang sempat diterapkan yakni one way dan juga satu arah. Namun kalau untuk hari ini terlihat baik itu dari arah Jakarta maupun juga ke arah sebaliknya berlaku secara normal, sehingga kepadatan volume kendaraan pada malam hari terlihat menjadi lebih macet jika dibandingkan dengan hari sebelumnya pada saat diberlakukannya one way atau satu arah. Gede. Ya, kita menuju jalur Gentong, ada rekan kami di sana, ada Indra. Silakan Indra, bagaimana situasi terkini di lingkar Gentong saat ini? Baik, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk terkait
momen arus balik 2026 untuk wilayah saat ini di sepanjang jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya saat ini terpantau sangat ramai lancar. Dan memang meskipun masih ada banyaknya para pemudik yang akan melakukan arus balik pada malam hari ini, namun tidak ada kepadatan yang berarti, apalagi kemacetan yang cukup signifikan di area ini. Dan memang untuk kelancaran ini berlaku di dua jalur dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan juga arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung dan juga Jabodetabek ini masih terpantau sangat lancar. Sehingga memang untuk kepolisian terkait skema sehingga sampai saat ini tidak ada one way maupun juga pengalihan sejumlah arus lalu lintas bagi para kendaraan yang akan melakukan arus balik maupun juga kendaraan-kendaraan lokal yang biasanya melintasi jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan memang untuk jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Gede dan juga pemirsa, memang sangat didominasi oleh kendaraan mobil, motor maupun juga bis antar kota, sehingga memang jalur ini sangat hidup sekali. Dan memang wilayah ini adalah jalur alternatif bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju Jawa Barat maupun juga Jawa Tengah, sehingga arah sebaliknya menuju Bandung, Garut dan juga Jabodetabek. Dan memang untuk saat ini situasi masih terpantau sangat lenggang sekali, dan memang pihak kepolisian juga memastikan untuk tahap kedua ini akan berlangsung pada 29 Maret 2026 pekan ini, yang mana memang untuk dihimbau bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dan kesiapan fisik maupun juga kendaraan tetap harus mumpuni, dikarenakan memang untuk jalur Lingkar Gentong ini jalurnya sangat berkelok-kelok sekali, Gede dan juga pemirsa. Selain itu tanjakan cukup ekstrim, ini perlu menjadi atensi bagi para pengendara dan perlu konsentrasi lebih tinggi terkait melintasi sepanjang jalur Lingkar Gentong yang sepanjang 35 km lebih ini. Sehingga memang kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat untuk tidak berhenti di bahu jalan ketika terjadi kepadatan maupun juga meskipun longgar tidak boleh, sehingga memang untuk masyarakat ataupun pengemudi ini harus berhenti di posko-posko terpadu yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan memang untuk jalur ini Gede dan juga pemirsa, meskipun terpantau ramai lancar, namun untuk kendaraan roda besar atau di wilayah ini masih masuk dalam sumbu 3, yang mana ini masih belum bisa untuk dilalui oleh kendaraan besar seperti truk dan juga lain sebagainya. Namun terkecuali ini yang dibolehkan hanya untuk kendaraan bawa logistik maupun juga bahan bakar, sehingga memang untuk atensi bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri Anda selama nantinya akan ada gelombang kedua yang akan berlangsung pada minggu pekan ini. Demikian, Gede, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih atas informasi Anda, Indra. Dan sebelumnya ada rekan kami Hadisti di rest area kilometer 208 Palimanan. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Lebih dari 18.300 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan berikut laporan rekan kami, Kevin Pakan, jurnalis iNews dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya pemirsa, masuki arus balik Lebaran 2026, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai. Kami melihat bahwa situasi pada malam hari ini, para penumpang ini yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen terus berdatangan, dan maupun juga bagi para penumpang yang akan melakukan keberangkatan melalui Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun pemirsa, untuk hari ini ada lebih dari 18.300 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen yang berasal dari sejumlah tempat di Pulau Jawa. Kemudian ada sekitar lebih dari 15.000 penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan melalui Stasiun Pasar Senen. Dan dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, untuk jumlah kedatangan ini bahwa tidaklah jauh berbeda, masih di angka lebih dari 18.000 penumpang ini datang di Stasiun Pasar Senen. Itu artinya pemirsa bahwa arus balik Lebaran tahun 2026 masih akan terus terjadi. Dan memang ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa ini arus balik masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Untuk ketersediaan tiket masih tersedia. Dan juga pemirsa, dari pihak petugas juga terus mengimbau kepada para penumpang untuk bisa memperhatikan jadwal keberangkatan maupun juga kedatangannya agar bisa operasional di Stasiun Pasar Senen tetap berjalan dengan efektif. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Merasa kesal karena harus mengantri hingga 2 hari, ratusan sopir truk bermuatan sembako hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Keributan ini dipicu atas aksi sebuah truk pengangkut ternak ayam yang diduga menyerobot jalur antrean masuk kapal.
Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Merasa kesal karena harus mengantri hingga 2 hari, ratusan sopir truk bermuatan sembako hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Keributan ini dipicu atas aksi sebuah truk pengangkut ternak ayam yang diduga menyerobot jalur antrean masuk kapal. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. SDP mengatakan dalam kurun waktu 12 jam penumpang yang telah diseberangkan mencapai 45.428 penumpang, sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 11.000 kendaraan. Sejak hari Lebaran total ada 444.234 atau 49% pemudik telah kembali ke Pulau Jawa. Petugas masih terus mengantisipasi lonjakan penumpang terutama pada malam hari ini serta pada puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri Pantura Simpang Palimanan Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Kepadatan kendaraan mencapai lebih dari 3 kilometer. Arus balik pemudik didominasi kendaraan roda 2 dari Jawa menuju Jakarta, sementara kendaraan yang bergerak dari Bandung menuju Cirebon juga cukup ramai. Meski mengalami penurunan gelombang arus balik, namun di sejumlah titik rawan kemacetan seperti di persimpangan Harjamukti, Kangraksan, Pemuda, Pleret, dan Simpang 4 Palimanan mengalami kepadatan. Agar tidak terjadi kemacetan panjang, petugas kepolisian menambah durasi lampu hijau menjadi 3,5 menit yang sebelumnya hanya 2 menit.
Kondisi arus balik di ruas tol Palimanan Kanci malam hari ini terpantau padat merayap, antrian kendaraan mengular hingga belasan kilometer. Kemacetan terpantau mulai dari kilometer 164 ruas tol Cipali hingga kilometer 212 ruas tol Palimanan. Laju kendaraan terlihat sangat lambat di sejumlah titik. Hal ini diperparah dengan banyaknya kendaraan pribadi yang berhenti di bahu jalan karena rest area di sepanjang ruas tol ini sudah tidak mampu menampung kendaraan. Kondisi ini tentu membuat penyempitan jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Mayoritas kendaraan pribadi yang melintas berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Diprediksi puncak arus balik periode kedua terjadi pada 28 dan 29 Maret esok. Dan pemirsa, untuk memantau puncak arus balik Lebaran 2026, kita terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada rekan kami Hadisti Arifa di Cipali, serta ada Indra Setiabudi di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke rest area 208 di tol Palimanan terlebih dahulu. Bagaimana situasi arus balik di sana, Hadisti? Silakan dengan informasi Anda. Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di ruas tol Palimanan pada malam hari ini masih terpantau ramai. Meskipun tidak sepadat dibandingkan pada siang hari tadi, namun untuk volume kendaraan yang melintas pada malam hari ini masih terlihat padat, bahkan juga terjadi kemacetan di sejumlah titik. Kalau untuk kepadatan ini memang terjadi sekiranya ada puluhan kilometer, mulai dari kilometer 164 ruas tol Cipali hingga ke KM 212 tol Palimanan ini, di mana penyebab dari kemacetan ini adalah penuhnya rest area di sepanjang jalur tol Cipali dan juga Palimanan ini yang tidak mampu untuk menampung kendaraan, sehingga diberlakukan sistem buka tutup di rest area tersebut. Dan kemudian inilah yang membuat banyak kendaraan yang terpaksa untuk berhenti di bahu jalan, baik itu karena kondisi kendaraan maupun juga karena kondisi pengemudi yang lelah. Tadi kami juga melihat pihak kepolisian dan juga Korlantas telah bertugas untuk mengatur lalu lintas, sekaligus juga memberikan himbauan kepada pengemudi yang berhenti di bahu jalan agar segera meninggalkan lokasi bahu jalan dan memilih untuk keluar di gerbang tol terdekat agar dapat beristirahat jika rest area tidak mampu menampung kendaraan. Dan untuk di rest area sendiri memang sudah diberlakukan sistem buka tutup, kemudian juga diberlakukan durasi maksimal yakni 30 menit bagi pengendara untuk beristirahat sehingga dapat bergantian dengan pengemudi lainnya, karena kemacetan ini juga terlihat terjadi di gerbang rest area yang mana kami melihat antrean cukup mengular untuk masuk ke dalam rest area, baik itu rest area tempat kami melaporkan saat ini yakni rest area 208 tol Palimanan maupun juga di rest area KM 164 tol Cipali. Dan kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas untuk hari ini tidak diterapkan, yang mana sebelumnya memang sempat diterapkan yakni one way dan juga satu arah. Namun kalau untuk hari ini terlihat baik itu dari arah Jakarta maupun juga ke arah sebaliknya berlaku secara normal, sehingga kepadatan volume kendaraan pada malam hari terlihat menjadi lebih macet jika dibandingkan dengan hari sebelumnya pada saat diberlakukannya one way atau satu arah. Gede. Ya, kita menuju jalur Gentong, ada rekan kami di sana, ada Indra. Silakan Indra, bagaimana situasi terkini di lingkar Gentong saat ini? Baik, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk terkait momen arus balik 2026 untuk wilayah saat ini di sepanjang jalur selatan lingkar Gentong Tasikmalaya saat ini terpantau sangat ramai lancar. Dan memang meskipun masih ada banyaknya para pemudik yang akan melakukan arus balik pada malam hari ini, namun tidak ada kepadatan yang berarti, apalagi kemacetan yang cukup signifikan di area ini. Dan memang untuk kelancaran ini berlaku di dua jalur dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan juga
arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung dan juga Jabodetabek ini masih terpantau sangat lancar. Sehingga memang untuk kepolisian terkait skema hingga sampai saat ini tidak ada one way maupun juga pengalihan sejumlah arus lalu lintas bagi para kendaraan yang akan melakukan arus balik maupun juga kendaraan-kendaraan lokal yang biasanya melintasi jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan memang untuk jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Gede dan juga pemirsa emang sangat didominasi oleh kendaraan mobil, motor maupun juga bis antar kota, sehingga memang jalur ini sangat hidup sekali dan memang wilayah ini adalah jalur alternatif bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju Jawa Barat maupun juga Jawa Tengah, sehingga arah sebaliknya menuju Bandung, Garut dan juga Jabodetabek. Dan memang untuk saat ini situasi masih terpantau sangat lenggang sekali dan memang pihak kepolisian juga memastikan untuk tahap kedua ini akan berlangsung pada 29 Maret 2026 pekan ini, yang mana memang untuk dihimbau bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dan kesiapan fisik maupun juga kendaraan tetap harus mumpuni, dikarenakan memang untuk jalur Lingkar Gentong ini jalurnya sangat berkelok-kelok sekali, Gede dan juga pemirsa. Selain itu tanjakan cukup ekstrim, ini perlu menjadi atensi bagi para pengendara dan perlu konsentrasi lebih tinggi terkait melintasi sepanjang jalur Lingkar Gentong yang sepanjang 35 km lebih ini. Sehingga memang kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat untuk tidak berhenti di bahu jalan ketika terjadi kepadatan maupun juga meskipun longgar tidak boleh, sehingga memang untuk masyarakat ataupun pengemudi ini harus berhenti di posko-posko terpadu yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan memang untuk jalur ini Gede dan juga pemirsa meskipun terpantau ramai lancar, namun untuk kendaraan roda besar atau di wilayah ini masih masuk dalam sumbu 3, yang mana ini masih belum bisa untuk dilalui oleh kendaraan besar seperti truk dan juga lain sebagainya. Namun terkecuali ini yang dibolehkan hanya untuk kendaraan bawa logistik maupun juga bahan bakar, sehingga memang untuk atensi bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri Anda selama nantinya akan ada gelombang kedua yang akan berlangsung pada minggu pekan ini. Demikian, Gede kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih atas informasi Anda, Indra. Dan sebelumnya ada rekan kami Hadisti di rest area kilometer 208 Palimanan. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Lebih dari 18.300 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan berikut laporan rekan kami, Kevin Pakan, jurnalis iNews dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya pemirsa, masuki arus balik Lebaran 2026, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai. Kami melihat bahwa situasi pada malam hari ini para penumpang ini yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen terus berdatangan, dan maupun juga bagi para penumpang yang akan melakukan keberangkatan melalui Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun pemirsa, untuk hari ini ada lebih dari 18.300 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen yang berasal dari sejumlah tempat di Pulau Jawa. Kemudian ada sekitar lebih dari 15.000 penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan melalui Stasiun Pasar Senen. Dan dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, untuk jumlah kedatangan ini bahwa tidaklah jauh berbeda, masih di angka lebih dari 18.000 penumpang ini datang di Stasiun Pasar Senen. Itu artinya pemirsa bahwa arus balik Lebaran tahun 2026 masih akan terus terjadi. Dan memang ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa ini arus balik masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Untuk ketersediaan tiket masih tersedia. Dan juga pemirsa, dari pihak petugas juga terus mengimbau kepada para penumpang untuk bisa memperhatikan. Yang memanas di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga minyak global. Di India, warga menyerbu SPBU karena panik isu kelangkaan bahan bakar. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India, salah satunya di Gujarat dan Ahmedabad. Mereka mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Warga mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Kericuhan pun sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrian. India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia.
Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas. India yang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat pun terkena dampaknya. Padahal lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, krisis energi juga terasa di Filipina. Warga protes terbatas dan tingginya harga BBM. Sementara pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Aksi protes tingginya harga BBM digelar di sejumlah lokasi di Filipina, salah satunya di Quezon City. Warga, pengemudi hingga operator transportasi umum meminta pemerintah Filipina menurunkan harga BBM dan menindak kartel penimbun BBM. Sementara itu, saat ini Filipina menghadapi krisis bahan bakar. Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat energi nasional selama 1 tahun. Krisis ini menyebabkan biaya operasional bagi pengemudi transportasi umum terus meningkat. Kira ang Pangulo natin ang kwan, emergency, national emergency, piktuhan lahat, lalo na sa pamumuhay namin. Imbes pang bigas na, napunta sa gasolina. Krisis energi juga berdampak terhadap penerbangan di Filipina. Cebu Pacific, salah satu maskapai ternama di Filipina, telah menunda penerbangan beberapa rute internasional. Tak hanya itu, mereka juga mengurangi frekuensi penerbangan dalam negeri. Saat ini harga bahan bakar jet global meningkat lebih dari 2 kali lipat selama setahun terakhir. Sementara itu, seorang warga menceritakan susahnya mencari BBM di Thailand. Melalui akun media sosialnya, warga mengaku harus mencari BBM di lebih dari 20 SPBU. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. We must have gone past 20 plus petrol stations all with nothing, but finally it's kind of crazy. You can't see, but the queues are going way back. There you go. You can see the queue in the mirror. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station, but other ones have. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergileyecek. Sementara itu, di tengah harga BBM dunia mulai naik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM di Indonesia aman. Menurut Bahlil, BBM di tanah air terpenuhi dengan baik. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Tindakan ini dilakukan Menteri SDM untuk memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Saat itu, Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia udah mulai
masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, antrian kendaraan mulai berkurang. Namun demikian, petugas tetap waspada untuk mengantisipasi lonjakan arus balik gelombang 2 yang diprediksi akan terjadi pada Sabtu dan Minggu hari ini. ASDP mengatakan dalam kurun waktu 12 jam penumpang yang telah diseberangkan mencapai 45.428 penumpang, sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 11.000 kendaraan. Sejak hari Lebaran total ada 444.234 atau 49% pemudik telah kembali ke Pulau Jawa. Petugas masih terus mengantisipasi lonjakan penumpang terutama pada malam hari ini serta pada puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri Pantura Simpang Palimanan Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Kepadatan dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Allahu Akbar! Selamat malam, apa kabar pemirsa? Rangkuman peristiwa perang Iran, Israel, dan sekutunya menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Amerika Serikat mengirim pasukannya ke Timur Tengah usai negosiasi dengan Iran buntu. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan BBM di Indonesia aman. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Garda Revolusi Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran gelombang serangan terbaru, yakni gelombang serangan ke-82. Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim gelombang serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras proposal damai yang diajukan oleh Amerika Serikat. Republik Indonesia Prabowo Subianto belusukan ke pemukiman di bantaran rel kereta api Senen Jakarta pada Kamis sore. Prabowo melihat langsung kondisi di sana sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Prabowo Subianto belusukan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ia datang tanpa penjagaan ketat. Sembari menyalami masyarakat, Prabowo juga berbincang dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga yang tinggal di sana. Prabowo berjanji akan membangun hunian bagi para warga yang tinggal di bantaran rel. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa membantah isu yang menyebut dirinya mengajukan restoratif justice mengikuti jejak mantan rekannya Rismon Sianipar. Setelah sempat menepi dari hiruk-pikuk kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa kembali muncul untuk membantah spekulasi dirinya pergi ke Solo, menemui Jokowi dan mengajukan restoratif justice. Dr. Tifa memastikan bahwa dirinya masih bersama dengan Roy Suryo berjuang untuk mengungkap kebenaran. Dr. Tifa juga mengaku tawaran untuk pergi ke Solo telah ada sejak 29 Januari 2026 lalu sebelum Rismon Sianipar akhirnya mengajukan restoratif justice. Ada 2 orang ya berinisial AA dan FA ya itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok, mau RJ dong, gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ, gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan 2 orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ, ya. Nah di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret Komnas HAM mengunjungi Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras di RSCM Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi kami terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan ikuti polling di Instagram dan YouTube akun official iNews. Hari apa yang Anda pilih untuk rencana work from home? Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Komnas HAM mendatangi RSCM Kamis siang, melihat secara tidak langsung melalui jendela untuk memastikan kondisi Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Selain luka bakar, korban mengalami dampak psikologis akibat disiram zat kimia asam kuat. Komnas HAM telah mengumpulkan temuan dan penjelasan dari RSCM yang akan menjadi bahan analisa untuk menerbitkan rekomendasi kasus. Komnas HAM juga telah berkoordinasi. Kericuhan tak terhindarkan saat tim gabungan dari Satpol PP beserta TNI Polri hendak menertibkan lapak pedagang kaki lima yang diduga berdiri di atas fasilitas umum di Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan petugas dengan alat berat mendapat perlawanan. Warga mengklaim tanah tersebut bukan fasilitas umum tetapi tanah adat. Massa dan petugas terlibat saling dorong hingga petugas dipaksa mundur oleh massa yang semakin beringas, melempar batu dan balok kayu hingga petasan. Akibatnya, sejumlah warga menjadi korban luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sejumlah massa diduga provokator diamankan oleh aparat kepolisian. Memang hasil penyelidikan kami terakhir dari BPN sempat menyampaikan bahwa ini termasuk fasum. Jadi kalau memang fasum berarti Pemkot berhak untuk melakukan penertiban. Karena memang ada banyak tujuan ketika kita melakukan penertiban kaki lima yang tidak pada tempatnya. Ada drainase yang mungkin bisa tersumbat menyebabkan banjir,
atau mungkin di samping objek vital yang aktivitas masyarakatnya mungkin saja bisa mengganggu objek vital tersebut. Untuk menghindari korban semakin banyak, petugas mengambil keputusan proses penertiban untuk sementara waktu ditunda. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Tur, Ayus melaporkan. Sebuah ledakan terjadi di Gaza Tengah, diduga ini adalah serangan Israel ke daerah tenda-tenda pengungsi. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Ledakan ini terjadi di Gaza, tepatnya di wilayah Der Al-Balah, Gaza Tengah. Ledakan diduga merupakan serangan Israel yang menyasar ke tenda-tenda pengungsian. Ledakan yang diduga serangan itu mengenai sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan deretan tenda pengungsi. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan di daerah tersebut. Perang di Gaza sudah dimulai sejak 7 Oktober 2023 setelah Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Di tengah konflik Timur Tengah, bandara di Beirut tetap berjalan normal. Sejumlah maskapai penerbangan komersil pun siap lepas landas. Bandara Udara Internasional di Beirut, yaitu Airport Rafik Hariri, masih terus beroperasi di tengah perkembangan militer di Lebanon dan wilayah lainnya. Para penumpang di airport terlihat tidak khawatir melakukan perjalanan, sementara beberapa maskapai penerbangan juga tampak bersiap untuk lepas landas. CEO bandara di Beirut menyebut operasi tetap berjalan normal dan rencana darurat telah disiapkan. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga kemudian menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang diklaim menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah yang paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu.
Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran, Ebrahim Solfagari, menegaskan sampai kapanpun Iran tidak akan bernegosiasi dengan Amerika. سطح خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد. Terkait klaim penyerangan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM belum memberikan tanggapan. Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Kekuatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pemirsa, warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak menyelimuti langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional.
Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Serangan udara Amerika Serikat di Irak Barat menyerang fasilitas medis, 7 orang meninggal dan 13 luka-luka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan itu. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habania serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habania. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga